ketika kondisinya sedemikian rupa, Freeport istilahnya berjalan dengan polanya sendiri. Tapi yang menarik dari dunia politik adalah kita lihat dari parpol-parpol. Ini misalnya Bang Yanti tadi mengatakan ada keras pernyataannya, mungkin Bang Masinton juga cukup keras masalah Freeport. Tapi yang resmi itu istilahnya dari parpol, atas nama parpol itu kayaknya nyaris tidak pernah kedengaran. Ada apa dengan politik kita seperti ini? Hanya individu-individu bicara, tapi institusinya tidak bicara. Iya, jadi kalau persoalan Freeport ini kan bagi saya sejarah Freeport ini sejarah kolonialisme. Kedatangan Freeport ini memperkokoh praktek kolonialisme baru di Indonesia kan gitu. Nah, apa yang dilakukan dalam sejarah Freeport ya, dari mulai kudeta terhadap Bung Karno ya, kalau kita lihat ada dokumen-dokumen yang dibuat oleh penulis Amerika gitu ya, terus kemudian juga bagaimana kong kali kong yang diatur oleh Freeport ya, dari mulai menciptakan undang-undang penanaman modal asing itu kan dirancangnya tahun 67 itu undang-undang PMA nomor 1 tahun 67 itu kan dirancangnya di Jenewa gitu, untuk melegitimasi dan menjustifikasi beroperasinya mesin-mesin kolonialisme baru di Indonesia, misalnya Freeport dan lain-lain. Nah tentu dalam hal ini fenomena yang terjadi belakangan ini kan ini memperjelas bahwa Freeport dalam melakukan praktek bisnisnya kerap melakukan lobby-lobby terhadap pejabat-pejabat kita. Nah tentu ini menjadi, saya rasa momentum Freeport ini harus menjadi momentum bersama seluruh bangsa ini, bahwa kita ini masih dalam posisi yang terjajah gitu ya, terjajah bahwa sampai sekarang kita tidak pernah tahu hitungan Freeport itu seperti apa. Masih yang sedemikian besar tembaga, perak, nikel dan lain-lain itu yang dieksplorasi itu, dan yang dibawa ke negara luar Indonesia ini seberapa banyak kita tidak pernah tahu. Nah, jadi ini momentum kita agar apa? Agar kita bisa mengembalikan apa yang disebut dengan esensi dari kemerdekaan tadi. Nah, ini kan sebenarnya kemunculan Freeport di awal ini kan proyek nasionalisasi yang belum selesai, yang terinterupsi munculnya itu baru. Nah, dari sejak 56 kemudian tahun 58 proyek nasionalisasi yang dibangun oleh Bung Karno itu kan berjalan pada saat itu. Nah, kita juga melihat ada beberapa yang harus kita lakukan dalam konteks ini. Sebenarnya ini sebagai sebuah momentum. Saya berkepentingan dari mahasiswa, saya protes terhadap Freeport. Saya suka, ya ini usir aja Freeport, usir aja. Tapi ketika jadi anggota DPR, pola pikir masih sama? Harus tetap sama. Karena bagi saya Freeport ini sikap ideologi saya tidak berubah. Apapun, Freeport ini adalah benteng kolonialisme yang harus kita jebol. Kalau kita mampu menjebol Freeport, maka kita akan bisa menegosiasi ulang seluruh kepentingan nasional kita, baik itu dengan perusahaan-perusahaan minyak asingnya, perusahaan tambang asing lainnya, dan kita bisa menata kekayaan alam ini untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, ini yang nggak dilakukan oleh pejabat-pejabat kita. Kenapa saya katakan dari kemarin itu sudahlah, di mana sih titik gaduhnya? Titik gaduhnya ini kan itu yang saya sebut epicentrum kegaduhan itu. Epicentrum kegaduhan itu ketika pejabat yang punya otoritas kekuasaan ikut berbisnis. Nah, itu yang di sinilah epicentrum kegaduhan. Sepanjang pejabat ya yang ditunjuk ataupun yang dipilih itu dia punya kepentingan bisnis, pasti gaduh. Pasti gaduh karena konflik of interest sangat tinggi di sana. Nah, ini juga harus sebenarnya harus kita ingatkan dari sekarang. Ya, pejabat itu jangan lagi berbisnis, apalagi mending kalau bisnisnya jelas. Kadang ya ini pemburu rente nih yang cuma mendapat fee, yang menggadaikan kepentingan nasional kita. Nah, inilah politisi atau pejabat yang bermental antek
ya berwatak komprador ini harus sebenarnya disingkirkan. Ini musuh bangsa ini sebenarnya. Ya. Ini keluar semua istilah dari zaman kuliah nih, bermental antek dan komprador. Oh ya, kita harus ingatkan terus ya bahwa yang mensabotase kemerdekaan kita itu orang-orang seperti ini yang dari sejak awal kemerdekaan kita ya sudah melakukan sabotase gitu. Nah, ini harus kita ingatkan kembali berkaitan dengan ini kepentingan nasional kita. Saya sangat concern terhadap persoalan nasional interest ini karena apapun disinilah kita meletakkan yang namanya ekonomi berdikari itu, berdiri di atas kaki sendiri. Kita nggak bisa terhadap perusahaan asing itu kita memupuk-pupukkan diri ya, bermental menjongos-jongoskan diri kita, tangan di bawah, tidak dengan wajah tegar, tidak dengan kepala tegak bernegosiasi, nggak bisa gitu. Oke, Bang, tadi juga itu posisi pribadi Bang jelas sangat keras, bahkan itu masih sikap ideologis tidak berubah dari zaman kuliah. Tapi kenapa Bang? Terutama untuk partai-partai, karena kita pasti berefleksinya pada sikap partai politik. Sikap partai politik tidak ada yang pernah benar-benar keras untuk masalah PDI Perjuangan kemarin sikapnya tegas, sekarang sudah sangat tegas sikapnya terhadap Freeport. Jadi sudah sikap resmi partai, ketegasan kalau dari partai, apa sikap resmi partai terhadap Freeport? Terhadap baik itu Freeport maupun perusahaan-perusahaan asing, PDI Perjuangan mendorong yang namanya ekonomi berdikari tadi. Ya. Nah tentu dalam hal ini kita bukan anti asing, tapi kita harus meletakkan proporsi kepentingan nasional kita di atas segalanya. Kalau bisnis dengan asing ya boleh, ya. Tapi proporsinya harus benar. Buat bangsa kita lah yang lebih besar ya, buat kepentingan nasional. Kalau PAN bagaimana posisinya? Kalau PAN sama saya harus sangat tegas tadi kan. Iya, jadi itu tadi ketegasan itu ya bukan hanya posisi Bang Yandri tapi juga posisi betul. Jadi PAN apalagi kan dulu Pak Amin itu kan waktu Soeharto berkuasa saja kan sudah bilang Freeport harus dihentikan kan. Itu waktu Soeharto masih berkuasa dan itulah awal kejatuhan Soeharto waktu itu kan. Nah saya kira PAN tidak perlu diragukan lagi, bukan saja Freeport, semua kepentingan asing harus kita evaluasi ulang untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Itu utangnya PAN untuk dijalankan ya. Oh iya, kita terus kawal ini. Kita tidak akan pernah lelah selama itu masih mengganggu kepentingan bangsa dan negara kita. Oke, Profesor Hasim dan Rijaya, kita akan bahas lagi setelah jeda berikut ini.